dalam kehidupan setiap kita masuk tahun yang baru atau mungkin di tahun yang sebelumnya saudara masih dalam kondisi yang sama. Saudara mungkin bilang sama saya, ya Pak Pendeta, saya dalam kondisi itu Pak Pendeta. Bagaimana saya bisa maju Pak Pendeta? Namanya di depan saya dalam pekerjaan saya ada jalan buntu. Di depan bisnis saya sedang ada jalan buntu. Di depan karir saya sedang ada penutupnya, ada jalan buntu. Di depan masalah rumah tangga saya sedang ada jalan buntu. Di depan masalah kesehatan saya sedang ada jalan buntu. Bagaimana saya bisa berjalan Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, belajar dari kisah ini. Kalau Tuhan suruh maju, kalau Tuhan suruh berjalan, tugas kita jalan aja, tugas kita maju aja. Sekalipun di depan jalan buntu, bersama Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Sekalipun tidak ada jalan, tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Ada satu kesaksian jemaat Alam Sutra saudara, di mana mereka pengusaha saudara, tapi pada saat itu mereka lagi dalam keadaan yang susah sekali saudara. Tidak ada uang saudara, lagi nangadong epeng saudara, lagi nyanda doi, lagi bocuan. Akhirnya singkat cerita, untuk memulai sesuatu saudara, ada yang harus mereka lakukan saudara. Mereka butuh uang waktu itu saudara 45 juta. Mereka butuh waktu itu 45 juta saudara. Singkat cerita saudara, mereka sudah lakukan bagian mereka, tapi sekali lagi uangnya belum ada. Mereka doa sama Tuhan. Mereka berserah, bukan pasrah tapi berserah. Mereka bilang sama Tuhan, Tuhan kami mau melakukan ini Tuhan, tapi keadaannya memang kami nggak ada uang. Mereka cek ke rekening, ke ATM, ATM-nya aja minta maaf sama mereka saudara. Iya, memang ada ATM kadang-kadang sopannya bukan main saudara, oke? Jadi pada saat maaf, saldo Anda minus, haleluya. Nah, tapi yang menarik begini saudara, mereka bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan berkenan, Tuhan siapkan, kami butuh 45 juta. Singkat cerita, beberapa hari setelah itu saudara, kesaksian mereka begini, tiba-tiba ada transferan masuk uang, jumlahnya 46 juta saudara. Kalau udah transfer aja, yang menarik begini saudara, jumlahnya itu tadi berapa yang dibutuhkan? 45, yang masuk 46 juta, bonus 1 juta saudara. Yang menarik begini saudara, ketika masuk itu no name saudara, transferan tapi entah bagaimana katanya no name saudara, bukan setoran tunai tetapi transferan tulisannya no name saudara. Dia cek semua kliennya, dia cek semua saudara-saudaranya, istrinya, suaminya, pokoknya dua-duanya cari tahu siapa yang transfer. Nggak ada yang merasa transfer saudara. Dan saya mau bilang saudara, biasa kan kalau begitu kan ada yang hubungin kan, oh maaf dari kami dari perbankan dan lain sebagainya saudara, tapi sampai hari katanya udah nggak ada yang hubungin sama sekali saudara. Dan saya mau bilang saudara, mereka percaya dan saya juga percaya, itu Tuhan yang siapkan saudara. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Shalom bapak-bapak. Apa sih kalimat yang paling bikin istri senang? Saya mau bilang adalah ketika kau chat dia, papa sudah transfer ya ma. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Saya mau bilang ya, berjalan bersama dengan Tuhan, mungkin di depan kita ada halangan, mungkin jalannya tertutup, tapi kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai kita, Tuhan suruh kita melangkah, Tuhan yang urus di depan kita, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berjalan bersama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, mungkin tahun 2024 adalah tahun yang pahit buat saudara. Saudara mungkin bilang sama saya, ya Pak Pendeta, ada masa-masa yang pahit dalam pekerjaan saya, ada situasi yang pahit dalam bisnis saya, ada situasi yang pahit dalam karir saya, ada situasi yang pahit dalam rumah tangga saya, kesehatan saya dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, it's okay. Masuk tahun yang baru, pastikan ada Tuhan yang menyertai kita, katakan amin. Ketika Tuhan menyertai, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom anak muda yang masih sekolah. Shalom anak muda yang masih sekolah. Kalau kau belum bisa menghasilkan uang, jangan dulu pacar-pacaran. Sekali lagi, kalau kau belum bisa menghasilkan uang, jangan dulu pacar-pacaran. Betul para orang tua? Memang pendeta Marcel dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Tapi iyalah, ada banyak anak muda zaman sekarang, uang masih minta mama yukero. Oh Tuhan, royal buang-buang duit sama pacarnya. Kamu mau apa? Biar AA yang jajanin. Kalau mamanya sultan mah nggak apa-apa.
Mamanya juga kerja susah payah. Dia mau apa? Mau cilok. Beli sama gerobak-gerobaknya sekalian. Yang paling ngeselin adalah anak muda zaman sekarang, mohon maaf ya. Ke pacarnya dia royal, padahal uang mamanya. Tapi ke mamanya dia pelitnya bukan main. Nih, depan sini korban semua depan sini nih. Kalau ke pacarnya aja, nih, kamu kan ulang tahun. Aku tuh beliin kamu tuh ini tas LV loh, LV asli. Ke mamanya ulang tahun mah, tas kresek aja ya mah. Anak muda zaman sekarang kadang-kadang bikin emosi, saudara. Kemarin kan Desember zaman-zaman kelulusan. Banyak yang posting setelah lulus foto bareng pacarnya. Terima kasih sudah support aku selama ini. Sudah mendukung aku selama ini. Pertanyaan saya, emang yang bayar kuliah kau dia? Mama bapak kau yang kerja susah payah, tidak kau posting fotonya, betul para orang tua? Tapi saya mau bilang ya, buat yang tadi ya, balik lagi, hati-hati kalau laki-laki bilang, semua akan indah pada waktunya. Buat yang masih pacaran, kalau yang udah nikah nggak apa-apa. Kalau yang masih pacaran hati-hati. Shalom anak muda wanita yang belum menikah. Kalau masih pacaran hati-hati. Karena banyak pria-pria krokodil and biawak. Ya. Mereka menggunakan kalimat itu untuk memanipulasi. Dia bilang, udah kamu temenin aku dari nol. Semua akan indah pada waktunya. Agus Diwi. Enggak. Masih aja enggak. Iya Pak Pendeta betul. Saya udah dengerin kata pacar saya itu Pak Pendeta. Udah 15 tahun kita pacaran dia nol terus. Oh darah Yesus. Itu kutuk harus pelepasan itu saudara. Saya mau bilang saudara, berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin kadang-kadang yang kita terima keadaan yang sulit. Mungkin kadang-kadang yang kita terima keadaan yang pahit. Gereja ini berjalan bersama dengan Tuhan. Gembala sidang kita memimpin gereja ini. Saudara kadang-kadang diperhadapkan pada kondisi yang tidak mengenakan. Diperhadapkan pada kondisi yang sulit. Keadaan yang sebenarnya kalau secara kacamata manusia pahitnya luar biasa. Tapi kabar baiknya kalau ada penyertaan Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Akan manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu. Dalam penyertaan Tuhan. Semua akan indah, akan manis pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan menyertai kita, apapun keadaannya kita pasti sampai tujuan. Katakan amin. Karena gini, ketika saudara dan saya sementara menuju pada tujuan yang Tuhan siapkan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan yang Tuhan siapkan, iblis tuh keringet dingin. Makanya dia nggak mau saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Karena kalau kita sampai pada tujuan Tuhan, hidup kita pasti luar biasa. Hidup kita pasti akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Kabar buruknya, bisa-bisa akan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya iblis, either itu dia serang secara langsung, atau dia pakai orang di sekitar kita untuk menghalangi kita mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau saudara mungkin ya, dalam proses perjalanan saudara, karir saudara, terus iblis serang, iblis ganggu, iblis pakai segala macam cara untuk menghalangi. Saya mau bilang artinya, saudara sementara menuju pada tujuan Tuhan yang luar biasa saudara. Saya dalam perjalanan kehidupan saya, ada satu fase di mana saudara, ketika saya memulai satu hal yang baru yang Tuhan percayakan, puji Tuhan oleh karena sebelumnya saya sudah diperlengkapi Tuhan di dalam banyak hal. Jadi ketika saya masuk di satu hal yang baru ini saudara, dalam perjalanan yang baru ini saudara, saya sangat cepat belajar dan sangat cepat menguasai. Karena sebelumnya saya sudah diperlengkapi Tuhan saudara. Jadi dengan cepat, dengan segala kenan hati saudara, bisa cepat naik, bisa cepat akhirnya apa saudara? Maju dengan begitu luar biasa. Tapi akhirnya singkat cerita, namanya saudara langsung tiba-tiba naik. Ada orang-orang yang kadang-kadang saudara bisa merasa takut, merasa tersaingi, merasa insecure, dan akhirnya akan mencoba menghalangi saudara mencapai tujuan Tuhan dalam saudara. Ya kan, coba aja saudara di kantor, saudara baru masuk, tiba-tiba saudara langsung mantap pencapaian, langsung sukses. Bisa-bisa di sekitar saudara kepanasan, kok bisa ya? Kan gue udah lama.
Dia barusan, kenapa dia yang tiba-tiba berprestasi? Kenapa dia tiba-tiba pencapaiannya luar biasa? Oh, sama seperti Saul kan? Ketika Daud yang dipuji, langsung panas, langsung punya rancangan jahat, saudara. Saya pun mengalami demikian, saudara. Jadi akhirnya apa? Dengan segala macam cara, ada orang-orang yang berusaha untuk sikat saya, untuk menghalangi saya, saudara. Mulai dengan jelek-jelekin, baik ke orang sekitar maupun ke atasan. Fitnah, bikin cerita-cerita yang buruk, saudara. Kemudian mulai adu domba. Belum lagi sengaja untuk menghancurkan nama baik saya, framing saya. Seakan-akan bercanda, tapi sebenarnya mau menghancurkan. Bikin story, rekam saya sambil cin. Seakan-akan bercanda. Tapi sebenarnya mau framing apa? Oh, si Marcel tuh LGBT. Tahu LGBT kan? Laki gelap bini terang. Jadi sengaja gitu saudara dibuat. Tapi itulah Tuhan ya. Saya mau bilang saudara, orang bisa ganggu pekerjaan kita. Orang bisa ganggu bisnis kita, karir kita. Tapi saya mau bilang, selama kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa saudara dan saya sampai pada tujuan Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kayaknya saya udah gak bisa lagi deh Pak Pendeta. Kayaknya saya udah gak mampu lagi deh Pak Pendeta. Kayaknya penghalangnya terlalu besar deh Pak Pendeta. Ingat kalimat ini, ada penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan menyertai, itu jaminan saya mencapai tujuan ramai sejahtera yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam penyertaan Tuhan ada jaminan aku akan sampai pada tujuan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, Bu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan setiap kita masuk tahun yang baru, jangan berjalan sendirian. Pastikan kita ikut sertakan Tuhan dalam langkah kita. Pastikan kita menempatkan diri kita dalam penyertaan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekalipun tidak ada jalan, Tuhan sanggup buka jalan. Ketika saudara dan saya dalam penyertaan Tuhan, sekalipun pahit, Tuhan sanggup ubahkan jadi manis pada waktunya. Dan ketika saudara dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, apapun badai, apapun gelombang, apapun serangannya, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi saudara dan saya mencapai tujuan Tuhan. Kita akan sampai pada tujuan rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang ya, kalau saudara pinjol yang ditelepon cuma saudara, nggak apa-apa. Saudara pinjol, pendeta juga ditelepon. Shalom Pak Pendeta, shalom Pak Marcel. Iya betul. Bapak kenal ini? Oh iya, itu jemaat saya. Nama Bapak dijaminkan sebagai penjamin pinjaman. Saya nggak pakai, tapi udah kasih tahu dia bayar. Apakah cukup sampai di situ? Enggak. Ditelepon terus. Ditelepon juga kadang-kadang saudara, suara robot. Bayar. Saya blok. Dia telepon pakai nomor yang lain. Bayar. Saya blok. Dia telepon lagi. Bayar. Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, jangan cuma ketawa, bertobatlah. Tuhan memang siapkan berkat berkelimpahan, amin. Tetapi Tuhan mau kita hidup secukup. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang selebih-lebihnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang setumpe-tumpenya. Enggak kan? Saya mau bilang saudara, ketika kita menjadi saluran berkat, pastikan kita pakai hikmat. Karena kadang-kadang ada orang yang kalau kita berkati, begitu saja bisa membahayakan mentalitasnya saudara. Jadi begini, ada orang yang layak kita kasih ikan, ada orang yang jangan kasih ikan tetapi kasih pancingan dan juga bimbingan saudara. Karena ada orang-orang yang, mohon maaf, saya bukan bicara tentang keuangan, artinya jumlah kekayaan, tetapi mentalitasnya, mentalitas miskin saudara. Saya pernah sangat miskin, tapi saya menjaga mentalitas saya jangan punya mentalitas miskin. Karena sekaya apapun kita, kalau mentalitas kita miskin, bisa jatuh miskin. Tapi anak Tuhan gak boleh punya mentalitas miskin,
Karena kita anak kerajaan sorga. Mentalitas kita harus mentalitas anak raja, katakan amin. Saudara boleh cek teman-teman saya, semiskin-miskinnya saya nggak pernah minta-minta. Sampai hari ini saya nggak pernah pinjam-pinjam, apalagi pinjam uang sama orang, saudara. Mendingan saya kelaparan daripada saya pinjam-pinjam. Mendingan saya kelaparan daripada saya minta-minta. Even teman saya lagi makan, saya lapar banget nih saudara. Saya nggak minta karena tangan di atas jauh lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi ketika saya lihat teman saya makan, saya lapar, saya nggak minta, saya comot dari atas. Nyesel gua tepuk tangan Pak Pendeta. Aduh. Aduh, kena prank lagi gimana dengar. Tapi ya, mentalitas itu penting, amin. Jadilah saluran berkat, kau akan lihat Tuhan berkati hidupmu berkelimpahan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dengan perspektif yang benar, kekurangan bisa jadi kelebihan. Ya kan? Contoh sederhana saudara, saya waktu kuliah S2 pertama kali ngambil mata kuliah teologi homiletik, ilmu berkhotbah. Dosen saya bilang, cara khotbah saya banyak kekurangan. Kenapa? Karena untuk khotbah yang baik dan benar, khotbah saya terlalu lucu, katanya saudara. Ya, buat dia itu kekurangan. Tapi kan saya nggak mau jadi diri orang lain, saya mau jadi diri sendiri. Jadi akhirnya apa? Kekurangan itu saya maksimalkan, saudara. Dia bilang kekurangan karena saya terlalu lucu, saya bikin lucu banget, saudara. Ya, akhirnya apa? Jadi kelebihan. Makanya ada banyak orang datang sesi saya. Kalau ketawa puas banget gitu, saudara. Maksudnya banyak orang datang sesi saya kalau ketawa, apalagi ibu-ibu. Tapi kalau ketawa kadang-kadang, mohon maaf ya, suka aniaya suami. Tapi jangan cuma sampai diberkati. Ketika kau diberkati, manage berkat itu dengan baik. Ada banyak orang jago dapat berkat, tapi berkat itu datang, wow, misi foya, misi foya dia, saudara. Darah Yesus, hehehe. Akhirnya apa? Habis. Saya mau bilang saudara, hati-hati, hargai berkat Tuhan, amin. Berkat Tuhan gak pernah kurang, amin. Tapi seringkali rasa kurang gara-gara kitanya foya-foya. Ada banyak ibu-ibu, mohon maaf, karena sebagai ibu-ibu dia jadi menteri keuangan dalam rumah tangga. Ketika suami kasih uang gaji dan bonus, besoknya suami nanya, gaji kemarin mana mah? Habis. Hah? Mama, habis, terus kita hidup bagaimana? Papa nggak percaya Tuhan sanggup berkati. Haleluya. Papa nggak percaya sama Tuhan. Ya papa percaya, tapi kan kita masih ada 30 hari lagi, mama. Papa, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hey. Ada banyak jemaat Tuhan beriman, tapi sementara mencobai Tuhan, saudara. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan berkati untuk bulan ini 5 juta untuk 1 bulan, ya hiduplah dengan 5 juta untuk 1 bulan. Jangan gaji 5 juta, gaya hidup 60 juta. Ada banyak kan gerakan sekarang begitu ya. Orang gaji 5 juta, biaya hidupnya, pengeluarannya 60 juta. Pas ditanya, terus sisanya dari mana? Biar Tuhan yang cukupkan. Hei! Saya mau bilang, itu nggak menghina. Kita tolak resesi, katakan amin. Kita tolak krisis moneter, katakan amin. Tapi saya mau bilang, kalaupun Tuhan izinkan terjadi, percayalah selalu ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab, di dalam Alkitab ada momen-momen di mana resesi itu terjadi, kekeringan itu terjadi, kelaparan itu terjadi, zaman Ishak, zaman Yusuf dan lain sebagainya. Tapi kabar baiknya, orang-orang yang di dalam Tuhan tetap ada berkat, bahkan berkatnya berkelimpahan, katakan amin. Memang ada banyak anak muda zaman sekarang terlalu idealis, kerja dikit, aku tuh nggak bisa kerja ini, baru mulai karir dikit, ini tuh bukan passion aku. Hei,
Nggak ada passion, nggak usah. Tapi aku tuh Gemini, bodoh amat. Sorry emosi, saya emosi banget ini. Ada banyak anak tua zaman sekarang, anak muda zaman sekarang, kerja dikit langsung milih. Aku nggak bisa, aku tuh nggak bisa. Bisa. Tuhan kasih kita kemampuan untuk lakukan apa saja, amin. Kok bisa? Yang penting mau kerja, yang penting mau lakukan, saudara. Nggak usah, tapi aku tuh introvert, aku tuh nggak bisa. Saya ngomong gini karena saya sudah ngalamin. Saya orangnya pemalu, saudara. Cius. Dari tadi pagi tuh kalau ngomong ini nggak ada yang percaya gitu, saudara. Memang sekarang udah malu-maluin, tapi percayalah. Saya dulu tuh pemalu banget. Saya tuh introvert banget, saudara. Iya. Tapi ketika nyampe Jakarta, saya observasi maunya jadi artis. Yang ada jadi sales. Jadinya kecil, berharap bonusnya gede, saudara. Tapi karena adanya itu, saya nggak mau idealis, nggak jalanin. Zaman sekarang, mohon maaf ya, jadi sales gampang. Persaingannya memang banyak, tetapi wadahnya banyak. Sosial media gampang bikin orang kenal kita, saudara. Tinggal aku tunjukin, rumah sudah jadi dan siap huni. Bener nggak? Zaman dulu mana ada aku tunjukin, ente ayah. Dulu tuh Facebook aja masih di laptop, handphone belum ada yang kayak sekarang. Masuk keluar ruko, saudara, masuk keluar kantor, kadang-kadang belum masuk udah ditolak, diusir, udah kayak debt collector mau tagih utang, saudara. Tapi saya lakukan, nggak ada ide, masuk semua saya lakukan. Habis itu observasi lagi, yang dapat pekerjaan apa? MC Sweet 17. Orang pemalu disuruh harus lucu. Oh my God. Tapi kan ya udahlah, yang ada itu saya belajar, sikat. Habis itu jadi news presenter. Yang dari lucu-lucu jadi news presenter yang selamat pagi pemirsa, senang sekali saya. Tapi yang ada itu sikat, nggak ada idealis. Sampai akhirnya saya belajar, semuanya itu Tuhan izinkan untuk mempersiapkan saya untuk ada di depan banyak orang seperti hari ini. Tepuk tangan yang paling meriah buat. Tugas kita observasi, jangan idealis. Karena Tuhan bisa siapkan berkat di mana saja buat orang-orang yang hidup di dalam Dia. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, observasi. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang, saudara, ayolah nabung. Saya nggak akan masuk lebih dalam tentang instrumen tabungan apa yang saudara bisa pakai, karena nanti jadinya kelas keuangan hari ini, saudara. Tapi saudara bisa cari tahu sendiri untuk melawan inflasi apa yang saudara bisa lakukan. Tapi yang penting menabung, karena menabung bagian dari cara kita menghargai apa berkat. Memang Tuhan siapkan berkat berkelimpahan, katakan amin. Tapi yang Tuhan mau kita hidup berikanlah kami pada hari makanan kami yang lebih-lebihnya. Yang sebanyak-banyaknya. Tuhan mau kita hidup secukupnya. Kalau saudara observasi, saudara akan melihat berkat. Saudara planning and saudara action, kau pasti diberkati Tuhan. Tapi jangan lupa untuk nabung. Orang-orang tua pesan itu dari zaman dulu, nabung tuh alkitabiah, saudara. Karena menabung bagian dari cara kita menghargai berkat Tuhan. Ada banyak orang, oh Tuhan, ketika diberkati, foya-foyanya minta ampun, saudara. Prinsip hidupnya misi foya, saudara. Firman Tuhan katakan setiap kita di minggu yang pertama di tahun yang baru 2025, apapun keadaan tahun ini, Tuhan sediakan berkat pemeliharaan bagi setiap kita. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Yang pertama, observasilah, lihatlah sekelilingmu, selalu ada berkat yang Tuhan siapkan di sekeliling orang-orang benar. Yang kedua, planning and action, rencanakan dan bertindak dengan iman. Bersama Tuhan kau akan lihat berkat Tuhan. Yang ketiga, pastikan saudara dan saya menghargai berkat Tuhan. Dan salah satu cara menghargai berkat Tuhan adalah saving. Menabunglah. Hargai berkat Tuhan. Dari yang kecil kita hargai, Tuhan pasti percayakan berkat yang besar. Dan yang terakhir, kita diberkati untuk jadi saluran berkat. Berbagilah. Karena Tuhan melihat ketika kita jadi saluran berkat, kita pasti diberkati. Sehingga melalui saluran berkat kita, nama Tuhan dipermuliakan.
Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan setiap tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Hamba doa, tangan-tangan ini akan menjadi tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Hamba doa, tangan-tangan ini akan diberkati berkelimpahan. Sehingga benar-benar melalui berkat besar yang mereka terima, kelimpahan yang mereka terima, mereka akan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan melalui saluran berkat yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Berbagi. Sama-sama bilang sama saya, berbagi. Pak Pendeta, gak masuk akal dong. Lagi kekurangan, lagi kesusahan, masa berbagi nanti habis dong Pak Pendeta. Itu konsep orang dunia. Konsep kerajaan sorga, ketika saudara diberkati, saudara jadi saluran berkat. Kau sementara menghubungkan lumbungmu dengan lumbung kerajaan sorga. Kau akan senantiasa diberkati Tuhan. Makanya saudara pernah lihat gak? Orang yang suka menjadi berkat, memberkati, hidupnya kayaknya diberkati terus saudara. Karena itu janji Tuhan. Ketika kita dilihat Tuhan menjadi selamat, kita pasti diberkati. Tapi ada orang-orang yang pelitnya minta ampun. Kayaknya berkatnya ada, tapi kayaknya tersiksa gitu saudara. Iya kan? Kayaknya dikit-dikit ngomong kekurangan, itu kan saking pelitnya. Dan saya mau bilang, mohon maaf ya. Kalau kita diberkati dan gak jadi saluran berkat, Tuhan malas berkati kita terus. Karena Tuhan lihat, oh sudah diberkati tuh. Gak saluran berkat, ya udah segitu aja berkatnya. Secukupnya, segitu aja udah. Orang dia pelit. Dan kalau dibiarin, makanya itu berkatnya gitu. Jadi lumut, jadi lumut, jadi lumut. Jadi butek. Jentik-jentik nyamuk. Makanya kayak gak mau nikmati itu kayak gak enak. Tapi kalau orang jadi saluran berkat, Tuhan lihat berkatnya berkurang, Tuhan tambah lagi. Kelimpahan lagi. Makanya berkatnya selalu baru setiap hari. Fresh. Masuk tahun ini saudara, saya mau bilang sekali lagi saudara, yang pertama harus kita lakukan, sama-sama bilang sama saya, observasi. Sama-sama bilang sama saya, melihat-lihat. Mulai dari apa? Internal, baru eksternal. Internal, saya percaya setiap kita punya kelebihan, amin. Perhatikan kelebihan kita, apa yang perlu kita maksimalkan di sana saudara. Karena setiap orang Tuhan anugerahkan minimal 1 talenta. Kok nggak semua? Minimal 1 talenta. Amin. Itu firman Tuhan yang bilang saudara, minimal 1 orang itu 1 talenta saudara. Setiap orang itu pasti punya kelebihan. Pak Pendeta, saya nggak punya kelebihan. Satu-satunya kelebihan yang saya punya adalah banyak kekurangan. Hei! Saya mau bilang saudara, nggak gitu. Saya percaya semuanya punya kelebihan. Kalaupun yang kau miliki kekurangan, percayalah dengan cara dan perspektif yang benar, kekurangan bisa jadi kelebihan. Amin. Tepuk tangan. Iya. Contohnya saya ambil S2 pertama kali, ngambil teologi, mata kuliah homiletika, dosen khotbah saya, homiletika bilang, cara khotbah saya banyak kekurangannya. Kenapa? Karena terlalu lucu. Ya, jadi buat dia, itu terlalu banyak kekurangan. Karena khotbah yang benar menurut dia adalah yang berwibawa. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya bukan ajak saudara untuk menghakimi mana cara khotbah yang baik dan benar. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat begini saudara. Dari perspektif dia, saya penuh dengan kekurangan. Tetapi saya nggak mau jadi diri orang lain, saya mau jadi diri sendiri. Makanya kekurangan itu saya maksimalkan semaksimal mungkin supaya jadi kelebihan saudara. Makanya saya belajar khotbah pokoknya selucu mungkin saudara. Sampai ketawa, jemaat kalau ketawa, sampai ada ibu-ibu kalau ketawa, dia pukul suami. Shalom ibu-ibu. Kalau ketawa aja. Nggak usah aniaya suami. Betul bapak-bapak? Ya. Ada banyak suami-suami teraniaya di tempat ini saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dari kekurangan bisa jadi kelebihan. Amin. Kemudian observasi eksternal. Lihat sekelilingmu. Selalu ada berkat yang Tuhan siapkan buat orang-orang benar. Katakan amin. Ada banyak orang planningnya jago, actionnya nol besar. Oh gua rencanakan begini ya, masuk tahun yang baru nanti gua planning nanti, gua akan fitness. Gua daftar fitness 1 tahun, gua nge-gym, gua fitness ya minimal 1 minggu 4 kali, latihan dada, latihan otot, latihan perut, bulan ketiga gua six pack, gua siap jadi iklan Elmen. Tapi actionnya nol besar, bulan ketiga bukan iklan Elmen, Prenagen. Badanku dulu tak begini. Heh!
Saya mau bilang saudara, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati sia-sia. Planning and action, lakukan bersama Tuhan, kau pasti diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, bertindak. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Saya menantau tahun 2007 ke Jakarta, hidup susah. Ngalamin masa-masa sukar. Kerja terbatas, saya coba cari-cari yang ada kerjanya jadi apa? Sales. Percayalah, saya pemalu saudara. Dari tadi pagi setiap ngomong ini, gak ada yang percaya. Ya memang sekarang udah malu-maluin, tapi dulu saya pemalu. Saya tuh dulu introvert dan pemalu. Tapi ketika cari observasi adanya sales, saya gak malu-malu, udah jalanin ya, memang cuma itu. Gak ada idealis, aku tuh gak bisa, gak makan saya saudara. Kalau zaman sekarang jadi sales tuh enak, maksudnya apa? Saudara mau di ujung dunia mana, bikin konten di sosial media, seluruh dunia bisa lihat, betul ya? Tinggal aku tunjukin, rumah sudah jadi dan siap huni. Ya. Zaman dulu saudara mau tunjukin apa yang saudara mau tunjukin. Sosial media aja masih terbatas, Facebook aja masih diakses di laptop, betul ya? Jadi harus masuk, keluar kantor saya, kadang-kadang saudara belum baru masuk udah diusir saudara. Udah kayak debt collector mau tagih utang saudara. Tapi saya jalani udah, mau itu mau gimana, nggak ada itu. Passion, nggak ada passion, pokoknya jalani aja. Habis itu dapat tawaran apa lagi saudara? Nge-MC, Sweet 17. Udah observasi cuma itu yang ada. Ya udah, kalau saya nggak lakukan, mau hidup susah nggak mau, ya udah. Ya. Harus lucu kan? Ya udahlah. Habis itu jadi pembawa berita lagi saudara. Observasi ada pembawa berita, ya udahlah. Dari yang tiba-tiba, selamat pagi pemirsa, berita hari ini. Tapi ternyata semua itu memperlengkapi saya untuk jadi seorang hamba Tuhan hari ini saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan idealis, karena kita nggak pernah tahu di mana Tuhan siapkan berkat buat setiap kita. Pokoknya lakukan aja kemanapun. Saya mau bilang saudara, selalu ada berkat yang Tuhan siapkan di sekeliling orang-orang benar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita tolak krisis, katakan amin. Kita tolak resesi ekonomi, katakan amin. Tapi kalaupun Tuhan izinkan terjadi, tetap percaya sungguh selalu ada berkat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau saudara pelajari Alkitab, ada banyak momen di dalam Alkitab, ada krisis yang terjadi di sana, ada kekeringan yang terjadi di sana, ada kesusahan yang terjadi di sana. Tetapi buat anak-anak Tuhan selalu ada berkat, ada pemeliharaan yang sempurna, katakan amin. Kalau baru mulai hidup, menghadapi hidup yang sesungguhnya, nggak usah idealis. Observasi, kerja aja apapun yang penting halal, amin. Nah gitu, jangan idealis, baru kerja ini, aku tuh nggak bisa kerja ini, kerja aja. Tapi ini bukan passion aku, nggak usah passionan, kerja aja. Tapi aku tuh gebini, bodoh amat. Suka emosi saya tuh kadang-kadang tuh. Kadang-kadang kerja ini nggak bisa, kerja itu nggak bisa, karena gini, saya mau bilang bisa. Tapi aku tuh introvert, bisa. Aku tuh pemalu, bisa. Saya ngomong karena saya ngalamin. Shalom ibu-ibu. Kalau bedak FIFA Vanbo udah cukup, ya udahlah bu. Nggak usah yang harus maksain made in Korea. Betul bapak-bapak? Yes. Walaupun kayaknya nggak semua, ada bapak-bapak bilang, iya pak kalau nggak merek Korea, istri saya nggak cantik pak, oh darah Yesus. Saya mau bilang saudara, secukupnya. Shalom bapak-bapak. Kalau sepatu olahraga harga 1 juta udah cukup, ya cukuplah. Nggak usah beli yang 5 juta. Betul ibu-ibu? Kalau sepeda harga 3 juta udah cukup, ya udahlah pak. Nggak usah beli Brompton 70 juta. Ada orang maksain beli sepeda 70 juta, gajinya 7 juta. Darah Yesus. Pak, tapi udah terlanjur beli pak, nggak apa-apa. Yang penting jujur. Suami harus jujur sama istri, betul ibu-ibu? Karena kita bukan lagi 2 tetapi menjadi 1. Jadi kalau kau sudah terlanjur beli harga 70 juta, lebih baik istrimu marah tapi dalam kejujuran daripada tertawa dalam kebohongan. Jadi kalau terlanjur, jujur. 70 juta. Jangan beli 70 juta bilang sama istri 5 juta mah. Ada ceritanya kan? Beli 70 juta bilang 5 juta. Suaminya ke kantor, teman istrinya datang. Ih, sepeda bagus nih. Iya, suami baru beli tapi jarang pakai. Gua belilah. Berapa?
7 juta, gaskan. Suami pulang kantor, Mas sepeda papa mana? Mama untung besar hari ini. Sepeda papa yang papa beli baru 5 juta, mama jual 7 juta. Nih 5 juta buat mama, 2 juta buat papa. Suaminya stroke ringan. Saya mau bilang saudara, secukup. Bilang sama kanan kirimu hemat. Bilang sama yang ngomong, hargai berkat Tuhan. Di situ ada berkat yang lebih besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Ada banyak orang alasan beriman sebenarnya sementara mencobai Tuhan. Iya, tenang, Tuhan pasti berkati. Tenang, Tuhan pasti pelihara. Sampai di situ kan kayaknya beriman banget ya, rohani banget ya. Tapi foya-foya. Dapat berapa, habis berapa. Ada istri-istri, suami kasih berapa, hari itu juga habis semuanya. Suami kasih gaji 1 bulan, habis. Dia tanya, mama, mana uang yang kemarin? Habis, Pak. Mama, terus bagaimana kita hidup? Papa, di mana imanmu? Papa nggak percaya Tuhan sanggup berkati. Ya papa percaya, tapi masalahnya kan kita masih 3 bulan, masih 1 bulan ini, 30 hari lagi. Ini baru tanggal 2 mah. Papa, kesusahan sehari, cukuplah untuk sehari. Enggak gitu Romlah. Tuhan kasih berkat misalnya gaji 5 juta, itu buat 1 bulan. Berkat sehari, cukup sehari itu konteksnya, jangan khawatir. Lagian kau bukan lagi di padang gurun yang ada roti mana jatuh setiap hari. Betul? Misalnya dia adalah gambaran saudara dan saya. Dia adalah gambaran saudara dan saya. Kalau dia sendirian seperti ini saudara, perlindungannya terbatas. Kenapa? Hanya berasal dari dirinya sendiri saudara. Iblis berjalan seperti singa yang berjalan berkeliling mengaum-ngaum yang siap untuk menerkamnya. Iblis boleh maju ke depan, iblis. Kalau dia seperti ini saudara, syuting aja dia, nggak usah saya. Kalau dia seperti ini, iblis bisa masuk mencekek dia, memukul dia, memiting dia, mentumbuk dia, menonaktifkan BPJS-nya. Iya kan? Perlindungannya terbatas saudara. Makanya pemazmur juga menggambarkan saudara dan saya sama seperti domba. Domba ketika berjalan sendirian jauh dari gembalanya, saya mau bilang saudara, maka dia akan jadi udah jangan sikat terus. Udah kepahitan. Kameramen nggak apa-apa, ambil dia aja, nggak usah ambil saya. Analoginya di sini, haleluya. Atau zoom out. Ada teknologi namanya zoom out. Nah, kalau dia jauh dari gembala, saya mau bilang saudara, iblis bisa atau binatang buas bisa gampang menghancurkan dia. Tapi kalau dia tempatkan dirinya di tempat yang benar, dalam naungan yang tepat, sini. Jangan gerak-gerak, geli. Kalau dia tempatkan dirinya dalam tempat yang tepat. Saya mau bilang saudara, iblis tidak berani menyerang dia. Karena yang pertama saya bawa tongkat ini. Yang kedua nanti mereka dipotong amplop hari ini. Saya mau bilang saudara, nangkep mau saya ya. Ini gambaran yang bicara tentang apa saudara? Perlindungan Tuhan. Ketika saudara dan saya mau tunduk, udah apa-apa, kita sampai pagi di sini, oke? Ketika saudara dan saya mau tunduk dalam hadirat Tuhan, menempatkan diri kita dalam naungannya Tuhan, saya mau bilang saudara, dalam naungan Tuhan ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Perlindungan Tuhan akan membawa kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dalam naungan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, ada perlindungan.
Bilang sama yang ngomong, ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuk tahun yang baru tidak ada jaminan bicara tentang semuanya serba mudah. Masuk tahun yang baru tidak ada jaminan semuanya serba gampang, saudara. Bahkan saya bisa pastikan, saudara, Alkitab berkata bahwa bicara tentang makin dekat dengan yang namanya akhir zaman, dunia makin hari makin jahat. Dan saya mau bilang, saudara, yang namanya iblis justru makin dekat dengan yang namanya akhir zaman. Iblis akan berusaha untuk menyerang anak-anak Tuhan. Iblis akan berusaha untuk apa, saudara? Semakin kerja ekstra untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Makanya saya mau bilang, saudara, serangan bisa datang kapan saja. Saya mau bilang, saudara, peperangan bisa terjadi kapan saja. Tapi kabar baiknya begini, saudara, kapanpun serangan itu datang, mau seperti apapun peperangan itu terjadi, kita diciptakan bukan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Saya nggak tahu peperangan saudara yang sementara saudara hadapi apa, tapi kalau peperangan ekonomi, it's time to fight. Jangan diam aja, jangan cuma nuntut suami, berperang. Zaman sekarang mau cari uang selalu ada celah, amin. Kemarin saya sudah bahas, selalu ada berkat di sekeliling orang-orang benar, amin. Observasi, lihat sekelilingmu. Zaman sekarang saudara mau cari duit gampang, tinggal modal handphone. Nggak ada barang, nggak apa-apa, tinggal ngomong, "Hi guys, cek keranjang kuning." Taruh fotonya di sana, linknya di sana, betul? Ya kan? Saudara tinggal like. Halo, pakai hand sanitizer. Tangan Anda bersih, hidup pun bersih. Jangan cuma jangan cuma it's time to fight. Bapak-bapak yang punya istri, jangan berdua-duaan sama lawan jenis yang bukan istrimu. Sekalipun cuma nganter satu mobil, apalagi satu motor. Betul para ibu-ibu? Karena nenek bilang itu berbahaya. Iyalah, saya sejak nikah nggak ada saya nganter-nganter, nggak ada, nggak. Sepeduli-pedulinya saya, kamu naik Grab, saya ngikut di belakang. Nggak boleh. Wanita juga jangan curhat-curhat, jangan. Ntar ketemu yang roro biawak, bahaya. Ketika kau curhat tentang suamimu, langsung dia, kok suami kamu gitu banget ya? Kalau aku jadi suami kamu, aku nggak akan mungkin gitu. Aku mau kasih tahu kamu, fisik bisa diubah. Aduh, udah. Yes, amin. Hati-hati, jangan buka celah. Supaya apa? Sampai kapanpun waktu Tuhan, sampai akhir kehidupan setiap kita tetap meraih dan menikmati kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga kemenanganmu. Sampai akhir kita menikmati kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Saya pernah nonton satu pertandingan. Jadi setelah cetak gol, orang-orangnya terlena. Akhirnya apa? Nganggap remeh, serangan balik, langsung cetak 2 gol dalam waktu yang sangat singkat, saudara. Makanya hati-hati. Hati-hati. Karena iblis setelah saudara ngalamin kemenangan, dia dendam loh. Dan dia akan terus pantau saudara, tunggu saudara lengah. Dia akan masuk dan mengalahkan kita. Jadi pastikan kita yang sudah meraih kemenangan, please jangan buka celah. Saya nggak ngerti peperangan saudara itu dalam hal apa, tapi yang saya tahu, jangan buka celah sedikit pun. Peperangan dalam hal ekonomi, jangan buka celah sedikit pun. Peperangan dalam dosa perselingkuhan, jangan buka celah sedikit pun. Shalom anak muda, it's time to fight. Jangan mental tempe. Ada masalah, tantangan, tugas, pekerjaan dikit, biar Tuhan yang berperang buat saya. Terus kau ngapain? It's time to fight, amin. Apalagi soal percintaan, it's time to fight. Kalau kau sudah dianiaya, kau disia-siakan, masih pacaran, putusin hari ini juga. Betul para orang tua? Ini saya akan kasih tahu ya, sebelum saya pindah ke poin terakhir. Buat anak-anak muda, shalom anak muda. Dengar baik-baik, ini pesan seorang pendeta untuk hubungan saudara. Saya mau bilang ya, ingat baik. Fisik bisa diubah, harta bisa dicari, tapi yang tulus kan datang 2 kali. Agus Dewi.
Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya nggak tahu peperangan saudara apa. Tapi ada saat dimana Tuhan mau kita berperang. Jangan diam, mari berperang bersama dengan Tuhan. Amin. Gereja ini saudara, ada saat gereja ini diam, ada saat dimana Tuhan perintah gereja ini untuk apa? Ayo maju berperang. Karena berperang bersama Tuhan kita akan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berperang bersama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom para istri. Kau yang selama ini dianiaya suami, it's time to fight. Ada bapak-bapak langsung, tadi bela suami. Iya, tapi bukan kayak BCP tadi pagi. Ada ibu-ibu BCP langsung dia bilang, smackdown Pak Pendeta. Bukan. Bukan smackdown. Bukan. Maksud saya begini saudara ya, suami-suami harus mengasihi istri, amin. Jadi kalau suamimu selama ini injak-injak dirimu, aniaya dirimu, it's time to fight. Dalam arti apa? Kasih tahu dia, tegur dia dengan firman Tuhan. Bilang sama dia, Papa, firman Tuhan berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Jika tidak, neraka bagianmu. Nggak apa-apa, ngomong aja. It's time to fight. Shalom bapak-bapak. Kalau selama ini kau dianiaya sama istrimu. Banyak istri-istri aniaya suami sekarang, banyak. Iya kan? Banyak istri-istri aniaya suami, bukan dengan fisik, dengan perkataan. Dasar laki-laki gak berguna, lu laki-laki gak berguna, lu dasar lu dasar. Saya mau bilang ya, ngancurin laki-laki itu gampang. Ngancurin egonya. Karena laki-laki itu makhluk ego. Ketika egonya dihancurkan, hancur. Tapi saya mau bilang ya bu, kalau kau hancurkan suamimu, egonya dihancurkan, kau sementara menghancurkan rumah tanggamu sendiri. Istri menopang suami, amin. Saya mau bilang ya, buat para suami, it's time to fight. Kasih tahu sama istrimu, mama, firman Tuhan berkata, hai istri, hormatilah suamimu seperti kepada Tuhan. Jika tidak apa-apa. Ya, karena saya ngerti kondisi bapak-bapak begitu. Karena mohon maaf ya, ada banyak istri-istri Kristen tuh belagunya minta ampun. Bukan yang di Betos, yang di BCP. Ya. Ketika suaminya bilang, jika tidak, cerai, dosa kau, neraka kau, nerakamu. Coba kalau istri-istri sepupu kita, suaminya marah, mama, ampun papa, jangan talak mama. Istri yang soleha, makanya rumah tangganya sakinah, mawaddah dan marohmah. Coba istri-istri Kristen, jangan ketawa bu, tobat cara Yesus. Ada banyak orang gitu saudara. Tuhan udah bilang, ayo berperang, lakukan bagianmu. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Peperangan ekonomi misalnya, sementara masalah dalam keuangan, Tuhan udah bilang, berperang bersamaku. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Token udah nyala, ningung. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Debt collector udah depan rumah, shalom. Biar Tuhan yang berperang ganti saya. Saya mau bilang, ada bagian Tuhan, ada bagian Ki. Dan saya mau bilang saudara, it's time to fight. Shalom para pria. Kalau kau kepala dalam rumah tanggamu, jangan diam saja. It's time to fight. Nggak ada amennya. Saya mau bilang sekali lagi ya, shalom para pria. Kalau kau adalah kepala dalam keluarga, jangan diam saja. Kalau dalam peperangan ekonomi, it's time to fight. Yeah. Karena saya mau bilang sekali lagi saudara, laki-laki bukan cuma dihormati, tapi harus bertanggung jawab buat istri dan anak-anaknya. Yeah. Jangan rumah udah kelaparan anak istri, Tuhan yang berperang ganti saya. Kerja. Sekalipun mau jungkir balik, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, it's time to fight. Betul para wanita? Shalom para wanita. It's time to fight. Kalau kau istri dalam rumah tangga, suami udah berperang jungkir balik, jangan diam aja.
Jangan cuma nuntut. Papa gimana nih, papa gimana, papa gimana. Berperang bersama, betul para pria? Ya. Kenapa? Karena suami istri bukan lagi dua tetapi peperangan suamimu adalah peperanganmu juga. Betul para suami? Iya. Memang Pak Pendeta Marcel dipeduli oleh Roh Kudus. Haleluya. Iya. Jadi saya mau bilang Bu ya, saya pernah nonton satu video saudara, di mana singa, saya lupa singa atau serigala ya, ketika dia sementara berkelahi dengan lawan, si jantan berkelahi dengan lawan, si betina dia akan dekat dengan si jantan dan dia seakan-akan berlindung, tapi sebenarnya dia memposisikan kepalanya di leher dari si jantan. Untuk apa? Untuk melindungi si jantan saudara, supaya lehernya tidak diserang musuh saudara. Saya mau bilang itu baru namanya teamwork. Kalau saudara lihat ayam yang udah bentuknya, modenya udah seperti ini, boleh muncul kan? Saya mau bilang ya, jangan sekali-kali kau sentuh anaknya. Ya, ini para senior udah ngerti ini. Kalau ayam udah mode begini, jangan kau sentuh anaknya. Sekali kau ambil, sekalipun kau lari sampai Tabun, dia kejar itu saudara. Sampai Tambun Utara dia kejar itu saudara. Iya. Saya mau bilang saudara, kenapa? Karena bentuk ini adalah bicara tentang apa saudara? Mode perlindungan paling sempurna versi unggas saudara. Bukan cuma ayam, semua unggas rata-rata mereka akan melindungi anaknya dengan cara seperti ini saudara. Dan inilah yang dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan tentang apa? Ketika saudara dan saya tunduk pada Tuhan, menempatkan diri kita dalam naungannya Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita bahwa kita dilahirkan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu apapun peperangannya, tempatkan dirimu dalam naungan Allah yang Maha Kudus. Karena dalam hadirat Tuhan, dalam naungan Tuhan, ada kemenangan yang Tuhan sediakan. Ketika Tuhan izinkan saudara dan saya dalam pertempuran, it's time to fight. Jangan diam saja. Mari berperang bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, setelah kita meraih kemenangan, jangan terlena. Jaga kemenanganmu dengan baik, supaya sampai akhir hidupmu kau tetap menjadi orang-orang yang menang. Mari doa, apapun peperanganmu hari ini, sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, pandang Tuhan. Katakan, aku percaya bersama Tuhan, aku pasti melihat kemenangan.